Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumi fana'il alam. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang budiman serta kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pertama, mari kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat wal afiat, lebih-lebih nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa puasa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan syariat yang dibawa baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa berpuasa, melakukan ibadah-ibadah di dalam Ramadan. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran hampir banyak yang menjelaskan yaitu tentang ayat puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Namun pemirsa yang budiman serta shaimin dan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Al-Fakir insyaallah pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang yaitu satu paket kaitan dengan puasa di dalam Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa di antaranya satu paket itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Bunyi firman-Nya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas syiyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr
summa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang budiman serta kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Ayat yang saya baca tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Pemirsa yang budiman serta kaum muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, sehingga gunakanlah kesempatan Ramadan kali ini sebaik-baiknya. Apa di antaranya yang perlu kita lakukan di dalam Ramadan tersebut? Amaliyah apa saja yang perlu kita lakukan di dalam bulan Ramadan, jemaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Mari kita kaji bersama-sama, jemaah rahimakumullah. Ayat pertama yaitu 183 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, poinnya adalah untuk melaksanakan puasa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk puasa. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang budiman serta shaimin shaimat rahimakumullah. Kita di dalam Ramadan ini dianjurkan, bahkan diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk melakukan siyam, yaitu puasa. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan puasa inilah sebagai benteng dan sebagai tanda bahwasanya keislaman kita. Sebagaimana hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khams, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasumu ramadan wa tuhajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi yang lain dikatakan bahwasanya kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Tujuannya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya. Jadi, kesempatan kali ini kita gunakan untuk selalu senantiasa melakukan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan ketika kita melakukan amal ibadah salah satunya yaitu puasa, maka Allah memberikan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dan 183 berkaitan dengan puasa. Namun kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, ayat 185. Ayat 185 ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan yaitu tilawatil Quran. Firman di dalam surat Al-Baqarah 185 ini berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Pemirsa yang budiman serta kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika bulan Ramadan ini kita jangan sia-siakan untuk berleha-leha. Kalau bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam sehari. Kalau tidak bisa juga, maka dalam 2 minggu kita hatamkan 1 kali. Kalau tidak bisa juga,
dalam 1 bulan kita khatamkan 1 kali. Dan kalau tidak bisa juga, kita 1 hari bisa membaca Al-Quran 1 lembar. Tidak bisa juga 1 surat. Dan kalau tidak bisa juga 1 ayat. Kalau seandainya tidak bisa juga, tanyakan dalam diri kita, dosa apa yang pernah kita lakukan jami'an. Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan bagi yang membacanya. Siapa lagi jamaah pemirsa yang budiman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kalau bukan Al-Quran? Setiap apapun yang didekatkan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Ramadan kenapa mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad kenapa menjadi mulia? Karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran. Malaikat Jibril begitu mulia karena beliau membawa risalah berupa Al-Quran. Begitu juga Ramadan kenapa mulia? Karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Begitu juga para jamaah kaum muslimin, hadirin wal hadirat, pemirsa yang budiman. Kalau diri kita ini ingin menjadi mulia, maka dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita merujuk kembali kepada hadis yang lain, di dalam hadis Nabi yang lain dikatakan bahwasanya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jemaah rahimakumullah, harta yang berlimpah tidak akan dibawa mati. Rumah yang mewah tidak akan dibawa mati. Kendaraan yang megah tidak akan dibawa mati. Semuanya akan ditinggal. Apa yang kita bawa yaitu amal soleh kita jemaah. Begitu juga perlu kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita selalu senantiasa membaca Al-Quran. Jamaah yang rahmatullah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu senantiasa memperbanyak doa. Berdoa. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Orang yang tidak mau berdoa secara tidak langsung, dia tidak pernah mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdoa adalah sebagai tanda syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam momentum Ramadan ini, mari sama-sama kita selalu senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam doa Ramadan ini sangat luar biasa, mustajab. Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa alamu anna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, yang artinya berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Ingat, kuncinya adalah yakin. Kalau doa kita yakin Allah kabulkan, Allah akan kabulkan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Orang yang lalai akan perintah Allah dan bahkan tidak yakin, doa saya dikabul apa enggak ya? Doa saya dikabul apa enggak ya? Karena di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Pada hakikatnya semua doa kaum muslimin muslimat akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal menunggu waktu dan sabar. Jamaah ya rahmatullah. Kemudian yang terakhir, amalan yang terakhir di dalam bulan Ramadan ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu perintahnya adalah untuk melaksanakan yaitu i'tikaf. Kenapa i'tikaf ini dianjurkan?
Karena Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan, di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah summa yu'takaf azwajuhu min ba'di. Rasulullah SAW biasanya beritikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Sampai kapan? Sampai wafat. Setelah beliau wafat, kemudian istri-istrinya pun mengikuti itikaf setelah itu. Para permisi yang budiman, kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Ternyata iktikaf ini sangat luar biasa. Apalagi khususnya di bulan suci Ramadan. Karena di dalam iktikaf ini pada hakikatnya adalah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, memohon, serta apa yang kita lakukan di dalam masjid untuk melakukan iktikaf akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Apa saja di antaranya yang perlu kita lakukan di dalam masjid untuk melakukan iktikaf? Yang pertama, bisa melaksanakan qiyamul lail seperti salat tahajud, salat mutlak, salat hajat, salat istikharah dan salat yang lainnya. Kemudian tilawatul Quran, boleh bisa membaca Al-Quran. Apalagi, yaitu boleh membaca buku apa? Buku Al-Islam seperti kitab hadis, kitab yang lainnya. Dan bahkan ada yang namanya musyawaratul ilm, majlis ilm. Boleh dalam keadaan iktikaf di dalam masjid. Tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mungkin hanya ini sekilas dari beberapa pemaparan tentang masalah puasa. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari segala yang tidak kita inginkan. Wabil khusus yang sekarang sudah kita dengar tidak asing bagi kita tentang masalah virus corona. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita dijauhkan dari virus ini. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.